Halo, apa kalian bisa mendengar saya? Bisa, Prof. Oh, bisa ya. Soalnya ada gangguan jaringan nih. Padahal pagi tadi bagus. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi secara keseluruhan ini ada sebanyak B kecil kali T kecil. Ya, T kecil kali B kecil, eh, kombinasi perlakuan. Jadi perlakuan yang diperoleh dengan cara mengkombinasikan dari dua kelompok perlakuan. Ya. Nah, yang mana kalau kita lihat di judulnya itu balance, balance itu seimbang, maka setiap kombinasi perlakuan itu banyaknya ulangannya sama. Kita bicara banyak ulangan yang sama dulu, ya, sama ya. Nah, karena secara keseluruhan bahwa setiap setiap perlakuan itu mendefinisikan populasi, maka tadi ada sebanyak B kecil kali T kecil perlakuan, jadi ada sebanyak B kecil T kecil populasi, ya. Ada populasi yang tersampel. Nah, sehingga nanti kita punya derajat bebas itu sebanyak B kecil kali T kecil dikurang satu. Nah, karena yang kita uji, ya, yang kita uji dalam hipotesis itu adalah rata-rata. Jadi kalau tadi disusun dalam uh, tabel dua arah, ya, karena dua arah kita menggunakan dua subscript ini. Subscript pertama menunjukkan baris, subscript kedua menunjukkan kolom. Jadi rata-rata karena perlakuan, ya, karena perlakuan eh, yang dikombinasikan dengan kolom yang pertama dan seterusnya. Jadi di sini bunyinya seperti ini, mu satu satu sama dengan mu satu dua sampai dengan yang terakhir mu TB, ya, mu TB. Jadi ini adalah eh, hipotesis yang menyatakan bahwa semua perlakuan, ya, semua kombinasi perlakuan itu memiliki rata-rata yang sama. Ya. Nah, jadi modelnya begini. Untuk means model itu di model 71 ini berbeda dengan yang sudah kita pelajari terdahulu, itu indeks dari mu itu cuma I saja. Nah, ini ada ketambahan indeks K karena tadi eh, perlakuan barisnya ada sebanyak T, perlakuan kolomnya ada sebanyak B, dan masing-masing kombinasi perlakuan baris dan kolom itu ulangannya sebanyak n, sehingga ada tiga indeks ini untuk menyatakan respon. Jadi selain IJ ada K, ya. Hanya saja di sini mu-nya cukup IJ saja, ya, IJ saja. Nah, ini errornya, ya. Jadi ini adalah namanya means model, model yang menggunakan rata-rata, ya. Jadi respon itu, ya, dinyatakan dalam rata-rata, gitu ya. Namanya means model. Oke, oke. Asumsinya masih sama, hanya tadi karena indeks dari error atau epsilon yang dulu IJ sekarang IJK itu tetap sama, yaitu bebas stokastik identik normal dengan rata-rata nol dan variannya sigma kuadrat. Ini berlaku untuk semua error, ya. Baik untuk baris ke I, kolom ke J, ulangan ke K. Itu berlaku sama asumsinya. Dan sekali lagi, mu IJ ini adalah respon yang diharapkan, ya, respon yang diharapkan atau rata-rata populasi, ya, karena kombinasi perlakuan TI dan BJ, ya, yang diassign, yang diberikan secara acak ke unit-unit percobaan. Nah, berbeda dengan model rata-rata, ini yang disebut dengan model pengaruh. Nah, kalau model pengaruh, mu IJ di model rata-rata tadi itu dijabarkan. Jadi mu IJ di model min tadi, ya, itu dijabarkan. Mu IJ ini sama dengan rata-rata umum, karena nggak ada indeks ini. Rata-rata umum. Rata-rata umum ditambah pengaruh pengaruh perlakuan baris, ya,
pengaruh ke I, ditambah pengaruh perlakuan kolom ke J, ditambah ini ada gamma ini, gamma IJ ini, artinya ini yang disebut dengan interaksi, ya. Sekali lagi ya di sini mu merepresentasikan rata-rata secara keseluruhan tadi ya. Ini interaksi mu IJ. Tentuan B ke C. Ya. Ya. Oke. Aduh, lagi ini ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, jadi ada sebanyak parameternya ya. Kalau kalau means model ini parameternya ada sebanyak ya B kecil kali T kecil ditambah satu, yaitu sigma kuadrat. Ya. Jadi B kecil kali T kecil ditambah satu, ada sebanyak B kecil kali T kecil plus satu. Itu parameternya. Parameter. Oke. Jadi jadi estimasi parameternya masih sama seperti yang dulu. Nah, kalau mu IJ adalah rata-rata sel IJ, yaitu pengaruh perlakuan baris ke I dan perlakuan kolom ke J, ya ini sel IJ. Ini rata-rata sel IJ. Jadi kalau indeks tadi IJK, ya ini artinya untuk semua rata-rata sel itu, ya. Nah, sedangkan sigma kuadrat topi ini, taksiran sigma kuadrat topi itu, ya sama ini yang disebut dengan kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galat ini adalah, coba ya, ini YIJK dikurangi YIJ titik rata-rata ini error, ya. Ini error untuk setiap sel perlakuan. Ini kan rata-rata sel nih, rata-rata sel IJ. Ini YIJK ini pengamatan. Jadi pengamatan dikurang ratanya ini error, ya, dikuadratkan, ya. Makanya kuadrat tengah galat, galat atau kesalahan dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan untuk semua IJK. Nah, ini dibaginya dengan banyaknya semua pengamatan dikurang BT. Nah, banyak semua pengamatan dikurang BT ya. Nah, kan itu ya, kuadrat tengah galat. Oke. Oke, lari ya. N, banyak semua pengamatan itu B kecil kali T kecil kali N kecil karena ulangannya sama, balance ya, balance itu seimbang. Nah, karena seimbang maka ulangannya sama ya. Nah, distribusi sampling, distribusi sampling dari Pubaca ya, ini kan New IJ topi ini kan estimator. Kalau estimator statistik, dia punya distribusi ya. Distribusinya sama dengan atau distribusinya adalah normal ya. Nah, ini mu IJ ya. Rata-ratanya mu IJ. Hanya variannya itu menjadi sigma kuadrat per n ya. Sigma kuadrat per n ya. Oke. Nah, sedangkan sebaran sampling dari sigma kuadrat topi ya. Jadi sigma kuadrat topi itu kalau dibagi sigma kuadrat nggak pakai topi ini, kalau dikalikan dengan ini derajat bebas gas N besar dikurang BT ini, distribusinya Ki kuadrat. Ya.
dengan derajat bebas ya ini tadi pengalih ini tadi derajat bebasnya adalah derajat bebas ya. Ya. Terus berikutnya dalam kata ini wah internetnya putus-putus ya saya ulangi. Jadi setelah bolak-balik telingannya apa? Enggak apa biarlah ini. Ya maaf ya ini ada apa namanya gangguan jaringan tapi nggak apa saya ulang lagi ya. Mudah-mudahan lagi nggak bagus nih Telkomselnya ini ya. Ganti WiFi-nya kurang bagus. Saya udah komplain berkali-kali belum di ini kan, belum ditindaklanjuti. Ntar dulu saya cek dulu apakah eh, di sini saya rekam apa enggak. Oh, nggak tahu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, interaksi tadi tambahan jadi interaksi dalam hipotesis ya dengan menggunakan model min tadi ya, itu kita nyatakan untuk semua ini indeksnya dua ya karena kan indeks baris dan indeks kolom ya. Jadi di sini baris ke I ya selisih rata-rata untuk IJ dan IJ top IJ aksen ya, IJ yang J yang lain ya. Itu sama dengan rata-rata atau mu ini untuk I aksen ya. Untuk I aksen dari kedua J ini. Jadi ini si J, ini J aksen. Bahasanya gini, ini perbedaan, ya yang pertama ini, itu perbedaan antara pasangan perlakuan B uh, yang sama uh, tanpa memperhatikan perlakuan T, ya, yang dikombinasikan. Ini kan TB, ya, T sama B. Perbedaan apa? Perbedaan B, perbedaan indeks yang kedua. Sedang yang di sini, yang kedua ini sebaliknya, ini berbalik. Perbedaan indeks yang pertama, yaitu indeks T. Ya, indeks untuk perlakuan T. Nah, ini sama, maksudnya sama juga. Nah, sedang yang ketiga itu sama sebetulnya. Jadi ini menyamakan. Jadi kalau kita lihat, kalau sebelah kanan ini ke sebelah kiri sama dengan, baik yang nomor satu maupun yang kedua, itu sama dengan yang ketiga. Nah, artinya apa? Jadi ini yang dimaksud konsep dari interaksi itu ini. Jadi eh, apa
apakah rata-rata IJ dikurang rata-rata I aksen J dikurangi rata-rata I J aksen ditambah, ini tambah sama dengan 0. Ya, ini semuanya yang 1, 2, 3 ini untuk model min. Sedangkan untuk model pengaruh treatment effect itu, treatment model atau efek model, sorry, efek model itu modelnya begini. Apakah mu IJ itu sama dengan mu plus tau I plus beta J? Tanpa ada gamma, karena gamma itu interaksi. Artinya eh, ke baris yang keempat ini pun, ya di hipotesis yang keempat ini menyatakan, oke, gamma IJ itu 0. Artinya tidak ada interaksi. Ya, oke, nggak ada interaksi. Nah, jika kedua gugus perlakuan antara T dan B itu tidak berinteraksi, ya, tidak berinteraksi, maka pengaruh dari perlakuan-perlakuan itu ya dapat dengan baik dibandingkan setelah kita hitung rata-rata dari pengaruh untuk ya gugus dari perlakuan yang kedua. Jadi kalau istilahnya interaksinya tidak signifikan itu modelnya model aditif. Ya. Model aditif hanya dipengaruhi oleh masing-masing perlakuan, baik baris maupun kolom, tanpa interaksi. Itu model aditif. Ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin menguji pengaruh utama? Pengaruh utama artinya pengaruh perlakuan baris saja atau pengaruh perlakuan kolom saja. Ini kalau kita lihat, yang kita bandingkan itu ya, rata-rata ini. Mu dikasih rata-rata lagi ya. Jadi mu rata-rata 1 titik, 2 titik, T titik. Artinya kita hanya memperhatikan indeks untuk baris. Untuk baris ya. Baris pertama, kedua, ketiga, sampai ke T itu sama. Artinya pengaruh rata-rata perlakuan baris itu sama. Kalau di sini yang indeksnya yang kedua, titik 1, titik 2, sampai titik B ya. Ini kalau yang H02 ini menguji apakah pengaruh perlakuan kolom itu sama. Artinya ya semua perlakuan kolom memiliki pengaruh yang sama atau pengaruhnya tidak signifikan. Ya. Oke. Nah, kalau pakai komputer itu modelnya kan lengkapnya begini. Y respon ini T pengaruh perlakuan baris, B pengaruh perlakuan kolom, terus ada T kali B ini interaksi, menunjukkan bahwa modelnya ada interaksi. Secara umum gitu. Nanti dalam hal-hal tertentu ada yang cukup menuliskan T kali B saja. Artinya kalau T kali B ada, berarti masing-masing harus ada. T ada, B ada. Ya, di komputer tertentu. Nah ya, oke, misalkan begini, ini ada teladan. Teladan, kita punya data ini ya. Kita punya data, apa ini? Data berikut ini adalah struktur perlakuan dua arah dalam completely randomized design. Jadi jangan dicampur adukkan. Ini struktur rancangannya acak lengkap. Struktur rancangannya acak lengkap, tapi struktur perlakuannya dua. Artinya menggunakan dua gugus perlakuan. Ya, oke. Datanya ini ya ada di bawah ini. Pertama kita diminta mengestimasi parameter model. Modelnya ditentukan ya. I-nya 1, 2, 3, J-nya 1, 2, 3, 4, K-nya 1. Artinya ulangannya ada 3, ulangannya ada 3. 1, 2, 3 semua, ulangannya sama. Ya. I-nya 1, 2, 3, baris pertama, kedua, ketiga. J-nya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 3 kali 4, 12. 12 parameter mu, dan yang satu lagi parameter sigma kuadrat. Ya, tuh. Kita diminta mengestimasi, ya. Kalau modelnya min, model min. Nah, kalau modelnya ini
Ya, modelnya model kalau kita gunakan model pengaruh, artinya bahwa misalnya nih 78 ini ya sama dengan yang pertama rata-rata keseluruhan itu artinya semua data ini dihitung dirata-ratakan. Ya. Ditambah pengaruh pengaruh perlakuan baris pertama. Ini baris pertama, ya ini mempengaruhi ya data yang ada di baris pertama ini, pengaruh perlakuan baris pertama ini. Kemudian ditambah pengaruh perlakuan kolom pertama. Jadi kolom pertama ini juga punya pengaruh. Pengaruhnya sama untuk ke 9 data ini. Ya. Plus interaksi. Nah, interaksi pengaruh ini kan anu juga ya. Apa namanya parameter juga. Ya. Jadi interaksinya ada berapa ya? Kalau di sini eh, interaksinya ada ya. Nanti kita hitung ya. Dan sigma kuadrat topi ya yang nanti kita hitung ya. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana kita menggunakan Excel. Nah, datanya saya tulis di sini ya. Datanya saya tulis ulang di sini. Bentar, nih ya. Nah, eh, baris pertama, kolom pertama itu ada 3 data ini. Ada 3 data ini. Ada mu satu-satunya berapa? Ya, taksiran mu satu-satunya ya rata-rata ini. Rata-rata ini adalah ya 75,667. Jadi ini pakai model MINS dulu ya, pakai model MINS. Ya, 75,667. Bagaimana dengan yang di sini? Yang di sini baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom tiga ya. Ya, gitu ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi yang kuning ini adalah taksiran mu 11 sampai mu 34. Ya. Mu 11 sampai mu 34. Oke. Nah, jadi kalau kita eh, gunakan cara menghitung dengan tabel 2 arah di Excel seperti ini, itu lama, masuk nanti 4 lama kan? Nah, oleh karenanya kita bisa gunakan Excel ini dengan kemampuan kita ya untuk manajemen apa namanya eh, data. Caranya data ini disusun seperti sebelah kiri ini. Jadi kita susun begini. Ini 78, 74, 75, 78, 74, 75 gitu ya. Ini sebagai responnya. Responnya 78, 74, 35 dan seterusnya. Ke bawah ini ini ya sampai 92 sampai terakhir 92 itu tapi kita wah ternyata pakai ini pun ada gangguan juga tapi nggak apa-apa mudah-mudahan masih bisa saja ya. Oke ya, jadi caranya manajemen datanya seperti ini ya. Kemudian kita kasih nama ini namanya respon res ya res. Kemudian ini misalnya indeks baris ya. Kita beri nama baris, kita beri nama kolom di sini ya. Untuk C itu kolom ya. Eh, kemudian kita bisa menghitung estimasinya. 75,667 itu adalah rata-rata ya. 75,667 itu adalah rata-rata
78, 74, 75. Kita juga tidak perlu menggeser begini, rata-rata itu bukan. Ya. Nah, jadi cukup menggunakan perintah ya, rata-rata bersyarat. Rata-rata bersyarat, yang dirata-ratakan apa di sini res gitu ya. Baris, nah, kolom baris, A2 baris pertama, kolom, ini kolom, B2 ya. Jadi baris pertama, kolom pertama ya. Kita dapatkan di situ namanya 75,7. Setelah itu bisa langsung kita kopikan ke bawah. Nah, dan dan harapannya tidak mengandung kesalahan ke kiri. Ya. Nah, itu estimasinya. Nah, errornya ini kan rumusnya YIJ sama dengan mu IJ ditambah error. Berarti error ini adalah selisih antara respon ya dengan estimasinya ya. Jadi error ini selisih antara 78 dengan 75,667 ya. Nah, oke kita tarik ke bawah ini kita beri nama. Namanya error ya, namanya error. Nah, namanya error. Nah, itu yang kita gunakan eh, dalam perhitungan Excel itu untuk menghitung 1/n besar dikurang BT itu ya, dikalikan jumlah-jumlah ya, YIJK itu, untuk semua IJK, error kuadrat. Artinya apa? Kalau ini semua yang ke bawah ini kita kuadratkan, jadi kita misalnya tulis sum square gitu, sum square error, nah, error itu ya, ini sudah benar ya, ini biru, maka kita dapatkan 64,667, itu jumlah kuadratnya. Kalau sigma kuadratnya dibagi dengan derajat bebas. Ya. Derajat bebasnya n besar itu 3 kali 4, 12 kali ulangannya 3, 36. 36 dikurangi BT, B kecil kali T kecil, B kecil 3, T kecil 4, 12. Nah, 36 dikurang 12, 24. Nah, jadi taksiran sigma kuadratnya adalah 64 ini dibagi 24. 2,694. Jadi sama. Ini kuadrat tengah dalat. Ya. Jadi taksirannya 2,694. Itu ya. Jadi mu 11 sampai mu 34 sudah kita peroleh dan sigma kuadratnya sudah kita peroleh 2,694. Ya. Baik. Nah, untuk yang model treatment gimana? Yang model pengaruh? Ya, yang model pengaruh data tadi kita tetap kita apa buat di sini ya. Kita buat di sini ya. Oke. Respon gini. Cara nyusunnya begitu. Ini R, mm, R untuk baris ya. Ini untuk kolom dan seterusnya ya. Nah, kemudian rata-rata. Rata-rata itu di kolom rata-rata ini itu bukan rata-rata keseluruhan. Nah, karena rata-rata keseluruhan ya kita langsung tuliskan formulanya average. Kita kopikan ke bawah ya nilainya itu 82,472 ya. Nah, oke. Kemudian taksiran untuk pengaruh perlakuan baris pertama, baris ke I ya, baris ke I. Itu caranya nilainya sama dengan rata-rata baris ke I dikurangi rata-rata keseluruhan ya. Jadi rata-rata baris ke I ini rata-rata bersyarat ya. Baris ke I A2 ya. Dikurangi rata-rata keseluruhan. Ini enggak bersyarat. Ya. Dapatnya min 0,139. Ya. Sepanjang R di sini nilainya 1, semua nilainya sama, min 0,139. Ya. Nanti begitu R-nya 2, ganti lagi sini, 1, lain lagi ya. Oke. Nah, untuk kolom bedanya ya, beda rumusnya itu di sini.
rata-rata bersyarat, tapi kolom di sini, kalau kolomnya satu, kolomnya dua, dan seterusnya. Ya, untuk interaksi agak panjang ini ya. Untuk interaksi agak panjang. Nah, eh, rata-rata bersyarat, rata-rata bersyarat, baris ke I kolom I, ya misalnya gitu, baris ke I kolom J lah ya, dikurangi rata-rata bersyarat kolom baris I, dikurangi rata-rata bersyarat kolom J, ditambah rata-rata keseluruhan. Nah, ya dapatlah ini ya, dapatlah taksiran dari mu IJ. Ya. Jadi sepanjang sepanjang apa namanya dia berada di baris ke I kolom ke J, nilainya sama. Misalnya baris 3 kolom 1, ya, baris 4 kolom 2, sama nilainya. Ya. Oke. Sedangkan error itu ya respon respon ini dikurangi masing-masing taksiran ini pada tiap pengamatan, ya. Jadi pada tiap pengamatan digunakan rumus ini. Jadi F2 dikurang J2 kurangi H2, I2 J2. Ya. Oke, ya. Nah, kebetulan ini yang pengamatan pertama ini sama, yang kedua beda dengan yang tadi. Tetapi kalau kita hitung misalnya sum square, ya, sum square untuk error ini ya, kita peroleh nilai yang sama dengan yang tadi, ya. Errornya tetap sama, nggak berubah, karena yang berubah itu hanya breakdown, hanya pemisahan mu ij itu menjadi mu plus tau i plus beta j plus ini, ya. Jadi kalau ini dibagi 24 misalnya, tetap menghasilkan sigma kuadrat yang sama. Jadi baik model min maupun model pengaruh itu sigma kuadrat topinya, ya, taksiran sigma kuadratnya sama, ya. Hanya yang beda ini tadi. Kalau kalau tadi yang diminta taksiran masing-masing mu ij, ya. Kalau ini untuk mu tau i beta j beda-beda. Jadi kalau kalau kita lihat di sini ya, ini ini sebentar, ini bisa nggak saya ganti sim gitu ya. Oh ya, ini tahu satu, tahu dua, tahu tiga taksirannya ya. Ini taksirannya tahu satu, tahu dua, tahu tiga. Ini taksiran beta. Kalau mau bikin beta ganti aja nih dengan simbol. Ya, beta. Mau gamma ya ini disorot begini saja ya, ganti simbol biar agak bagusan dikit ya. Oke. Jadi ini adalah nilai-nilai taksiran tahu satu, tahu dua, tahu tiga, beta satu, beta dua, beta tiga, dan seterusnya ya. Nah, oke. Nah, terus bagaimana? Pertanyaan berikutnya, sebentar kita lihat dulu. Kita lihat dulu pertanyaan berikutnya yang ada di buku itu. Ya. Uh, Gunakan pernyataan kontras ya untuk mendapatkan dan min model ya, dan jumlah kuadrat ini, jumlah kuadrat baris, kolom dan sebagainya. Oke, kita lihat share ya. Nah, oke. Kalau kita analisis dengan add-ins yang ada di Excel dan sebagainya, atau mungkin Pak PSS atau yang lain, itu ANOVA-nya begini ANOVA-nya. Pak R pun hasil seperti ini. Jadi ini adalah galat dengan derajat di atas 24, jumlah kuadratnya 64, kuadrat tengah galatnya 2,6944 ya. Ini jumlah kuadrat perlakuannya. Perlakuannya ada derajat bebasnya 11. Karena 3 kali 4, 12 dikurang 1, 11 ya. 11. Nah, kemudian
kalau kita breakdown satu persatu, ya, breakdown satu persatu, untuk sebentar, untuk yang means ada nggak? Oh, untuk yang means nih, kalau yang means gini ya. Nanti ada di sini yang kita lihat, anu ya, eh, misalnya, kenapa derajat bebas baris pengaruh baris itu ada dua, ya? Kan kita tahu bahwa perlakuan baris itu ada tiga ya, satu, dua, tiga, ya. Maka hipotesis yang digunakan untuk menyatakan apakah semua perlakuan baris itu pengaruhnya sama atau tidak, pengaruhnya sama atau tidak, itu hipotesisnya ini, mu ini mu ya, maaf. Jadi mu satu, mu dua, mu tiga, apakah sama? Itu bisa dituliskan sebagai dua kombinasi linier yang saling bebas. Jadi dua kombinasi linier yang saling bebas. Jadi ini, satu kali mu satu dikurang mu dua. Jadi mu satu dikurang mu dua. Mu satu dikurang mu dua. Yang kedua, mu satu dikurang mu tiga. Atau mu dua dikurang mu tiga. Salah satu ya. Nah, ini berarti ada dua kombinasi linier yang saling bebas. Saling bebas ya. Oke. Kemudian, untuk pengaruh utama kolom, untuk pengaruh utama kolom yang kita gunakan adalah rata-rata ini. Jadi perhatikan ya, ini titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat, titik. Titik yang ketiga itu untuk semua ulangan, ya kan? Artinya ini rata-rata untuk perlakuan kolom ke satu, kedua, ketiga, keempat itu sama. Nah, untuk menyatakan ini kita bisa membuat tiga kombinasi linier yang saling bebas. Tiga kombinasi linier yang saling bebas. Nah, jadi satu min satu ya, satu dikurang dua, satu dikurang tiga, satu dikurang empat. Ini sama aja menyatakan keempat kombinasi, keempat perlakuan ini sama. Rata-rata perlakuan ini sama. Nah, dengan cara yang sama ya, kalau kita eh, ingin menguji interaksi ini, ya, saya ganti dulu, karena mu-nya kan ada 12 nih ya. Nah, maka interaksinya yang saling bebas itu ini, satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau dituliskan nanti di sebelah kanan ini ada panjang, ini ada sampai ke kanan nanti. Ya, ini uh, untuk uji interaksi. Berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu tidak lain adalah perkalian jumlah kuadrat, derajat bebas, derajat bebas perlakuan baris 2, dan derajat bebas perlakuan kolom 3. Ya. Ini 3 min 1, 2, ini 4 min 1, 3. 2 kali 3, 6. Ya. Jadi ini adalah kombinasi liniernya. Kombinasi liniernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini 2, sini 3. Ya. Untuk model means. Untuk model means ya. Dan ini bisa bisa dicari nanti bisa bisa sama apa tidak ya. Ini pakai model treatment, model perlakuan ya. Nah, ini adalah jumlah ya, jumlah bersyarat. Artinya perlakuan satu itu jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya berapa? Ya. Nih, jumlah bersyarat ya. Baris satu perlakuan baris
untuk satu. Ya. Ini dua, ini tiga. Ya. Kemudian kita bisa menghitung jumlah kuadrat, ya, jumlah kuadrat perlakuan baris ini. Ya. Caranya ya kuadratkan saja ini. Dikuadratkan, ya. Kalau kita lihat ya ini adalah apa yang ada di sini dikuadratkan. Kuadrat, kuadrat, kuadrat dijumlahkan. Tetapi harus dibagi dengan 12. 12 itu dari mana? Karena masing-masing angka ini itu merupakan jumlah dari 12 pengamatan. 12 pengamatan, 12 pengamatan, 12 pengamatan. Ya. Nah, kemudian dikurangi faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ya jumlah semua pengamatan dikuadratkan dibagi banyaknya semua pengamatan. Ya, 26, sekian. Ya, 26, sekian. Sedangkan dengan cara yang sama kita bisa menghitung jumlah kuadrat pengaruh kolom. Ya, 566,7, 566, sorry, 566,9722. Ya. Dan juga dengan cara yang sama, dengan angka yang ada di sini, ya, sampai bawah ini, itu jumlah kuadrat interaksi. Nah, hanya saja saat menghitung jumlah kuadrat interaksi itu tidak berhenti sampai dikurangi faktor koreksi, tapi dikurangi juga dengan jumlah kuadrat yang saling berinteraksi, yaitu pengaruh baris dan pengaruh kolom. Ya. Nah, ketiganya itu kalau kita jumlahkan sama dengan 934. Ya, 934 kalau kita jumlahkan. Oke. Nah, oke. Baik. Nah, itu uh, cara untuk apa namanya uh, mencari jumlah kuadrat untuk tiap-tiap komponen yang ada di perlakuannya. Ya, kita kembali dulu, kita lanjutkan dulu ke sini ya. Oke. Nah, ini case study complete analysis of balance two way ya. Nah, sama kalau uh, intinya itu kalau dari definisi-definisi di sini itu menggunakan kombinasi linier. Dengan kombinasi linier itu sudah kita pelajari di minggu-minggu pertama, baik minggu pertama maupun yang kedua, ya. Kombinasi linier. Oke. Kemudian kontras itu ya, kontras itu dua kombinasi linier itu kalau kontras itu kombinasi linier di mana jumlah koefisiennya itu sama dengan nol. Kalau kedua kontras yang saling ortogonal itu kalau eh, hasil perkalian ya dari masing-masing koefisien itu kemudian dijumlahkan itu sama dengan nol. Artinya mereka saling ortogonal, saling bebas, saling tegak lurus kalau istilah dalam vektor itu saling tegak lurus. Ya, oke. Ini intinya sama. Kemudian kita dihadapkan dengan teladan, ya. Teladan. 8.3 itu pen paving example. Di sini eh, tidak diberikan data kasarnya, tidak diberikan data awalnya, tapi sudah sebagian di apa namanya tabelkan di sini. Ya. Jadi ini adalah data rata-rata, sell means ini rata-rata. Nah, yang sebagai pengaruh perlakuan baris itu adalah warna cat, kuning satu, kuning dua, putih satu, putih dua. Ya. Sedangkan pengaruh apa namanya perlakuan kolomnya itu aspal satu, aspal dua, dan konkrit. Konkrit itu semen kali ya, bisa dilihat. Nah, ini kemudian di marginalnya ini, di pinggirnya ini ada rata-rata marginal, dan ini rata-rata keseluruhan. Rata-rata keseluruhan. Informasi yang lain itu adalah jumlah, ini kan ada, karena kalau tidak ada ini, kita tidak bisa menyelesaikan. Karena informasinya
data ini sudah diolah. Yang masing-masing ini terdiri dari tiga, masing-masing ini ulangannya tiga. Dan jumlah kuadratnya, sorry, error sum square jumlah kuadratnya 455,04 dengan derajat bebas 24. Sehingga taksiran sigma kuadrat itu sudah bisa dihitung, ini dibagi ya 18,96. Nah, 18,96. Nah, bagaimana kita menganalisis ini? Ya, ya. Kita menganalisis hasilnya seperti ini. Nah, ini eh, tadi totalnya kenapa 35? Karena ini agak sedikit terbalik. Kalau tadi contohnya perlakuan barisnya 3, perlakuan kolomnya 4, ini dibalik. Perlakuan barisnya 4, tarafnya, perlakuan kolomnya 3, tarafnya ada 12. 12 ya, kombinasi perlakuan, masing-masing ulangnya 3, 36 ya. Sehingga derajat bebas totalnya 35. Nah, karena cat tadi ada 4 macam, nah, maka derajat bebasnya 4-1 dan pavingnya itu 3-1, 2 derajat bebasnya, sehingga derajat bebas interaksinya 3 kali 2, 6. Ya. Nah, dengan informasi yang seperti itu, bagaimana kita menghitung? Menghitung jumlah kuadrat ini, ya, masing-masing ini. Ya. Oke. Oke. Apalagi detailnya. Nah, kita bisa melihat dari detailnya, kemudian menjumlahkannya. Sekarang misalnya chatnya itu derajat bebasnya 3. Nah, 3 itu kita bisa membuat kombinasi linier yang apa namanya, kontras yang saling ortogonal. Kontras yang saling ortogonal. Misalnya kita membandingkan antar cat warna kuning. Jadi yellow 1 dan yellow 2. Nah, ini rata-rata 1 dikurang rata-rata 2. Nah, kalau dari sini kita mungkin kurang jelas ya. Kurang jelas bagaimana apa namanya cara kok ini kodenya seperti ini. Nah, mari kita lihat kalau kita susun di Excel ya. Lihat ya. Nah, ini saya tuliskan di sebelah kiri ini, sebelah kirinya. Nah, ini ada pokoknya saya susun persis seperti yang ada di sana. Nah, sekarang gini. Untuk yang ada di sebelah di sini ya, yellow 1 lawan yellow 2. Kenapa di sini Y1 dengan Y2? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita membandingkan kuning 1 lah dengan kuning 2, berarti rata-rata baris pertama ini dengan rata-rata baris kedua. Ya. Di sini dengan dinyatakannya dengan 1 titik untuk semua kolom artinya, untuk semua kolom. Jadi rata-rata ini semua dikurangi rata-rata ini semua kan gitu. 1 dengan 2. Ya. Jadi kalau kita tuliskan apa namanya eh, ini sebagai kombinasi linier, ya, ini 1 dikurang 2, ya, 1 dikurang 2, oke. Uh, itu marginal. Jadi min 1 kurang min 2. Kalau kita bandingkan warna kuning. Kemudian kita bandingkan yang kedua itu membandingkan putih 1 dan putih 2. Putih 1 dan putih 2. Putih 1 dan putih 2 rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Nah, jadi di sini adalah mu 3 dikurang mu 4. Ya, mu 3 dikurang mu 4. Nah, kalau membandingkan yang ketiga itu kuning dengan putih. Ya, kuning dengan putih ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan di sini, misalnya ini 1, ini min 1. Yang pertama ya, 0, 0. Oke. Ini membandingkan kuning 1 dan kuning 2. Sekarang membandingkan putih 1 dan putih 2. Ya, ini.
Oke, 0, 0. Ya. Apakah ini dan ini saling bebas? Nah, kalau ini kita kalikan, ini 0, 0, 0, 0, 0 kan? Jumlahnya 0. Artinya kombinasi linear pertama dan kedua saling bebas. Ya. Nah, bagaimana dengan membandingkan kuning, ya, kuning dan putih, kuning dan putih. Nah, kalau bandingkan kuning dan putih, nah, ini kuning, kuning satu, kuning dua, ya. Dia harus tandanya sama karena sama-sama kuning. Nggak peduli satu atau dua, karena mau kita bandingkan dengan putih, putih satu, putih dua. Nah, itu ya. Nah, jadi ada tiga kombinasi linier. Sekarang, tadi satu dan dua sudah saling bebas. Sekarang apakah satu dan tiga saling bebas? Ini satu, apa namanya, ortogonal, sorry. Ortogonal ini satu kali satu, satu. Min satu kali satu, min satu. Kalau dijumlahkan, nol. Ini nol kali min satu, nol. Nol kali min satu, nol. Ya. Sehingga jumlahnya, jumlah secara total, nol. Ya. Bagaimana dengan dua dan tiga? Dua dan tiga dengan cara yang sama kita bisa lihat. Nah, kalau banyak, caranya begini caranya. Ya, caranya ini ada tiga kombinasi linier ya. Ya, kita hitung, kita buat perkalian, perkalian jadi M mul gitu, perkalian matriks ya, matriks transpos, transpos dari matriks ini, di sini ya, oke, dengan matriks ini, oke, jangan lupa kontrol shift enter. Nah, kalau hasilnya matriks diagonal seperti ini, ya, kalau hasilnya masih diagonal seperti ini, maka ketiga kombinasi linear ini saling ortogonal. Ya itu ya. Jadi ketiga kombinasi linear ini saling ortogonal. Oke, jadi makanya hipotesis yang eh, diuji itu ini bentuknya. Ya, kalau secara notasi ya, secara notasi. Nah, dengan cara yang sama itu aspal dan konkret. Yang pertama ini ada tiga, ya, ada tiga taraf. Ya. Pertama membandingkan antar aspal, aspal satu dan aspal dua, ya kan? Aspal satu dan aspal dua. Nah, di sini kodenya seperti ini, ya, satu dan dua, oke, satu dan dua. Sedangkan yang kedua, satu, kalau saya tulis di mana tulisnya? Sini aja ya, satu dan dua. Ini aspal satu, ini aspal dua, ya. Ini konkret. Kan tetap harus tulis nol, ya. Jadi satu min satu ini uh, mungkin biar lebih jelas saya nulisnya tidak kalau tidak ini karena itu kolom ya. Ini aspal satu, ini aspal dua, ini konkret, gitu ya. Ini membandingkan aspal satu dan aspal dua. Yang kedua, membandingkan konkret dengan aspal. Nah, konkretnya cuma satu, aspalnya dua. Nah, aspalnya dua. Jadi kalau kita tulis satu-satu di sini min dua. Atau sebaliknya, yang pertama ini harus kontras, jumlahnya harus nol, ya kan? Kemudian apakah ortogonal? Kita kalikan satu kali satu, satu kali min satu, ini nol, jumlahnya nol, ya gitu ya. Oleh karenanya ini hipotesisnya bunyinya seperti ini, ya seperti itu. Oke, nah itu yang utama ya, yang utama, yang nanti nanti saya tuliskan apa namanya, yang cara lain. Kemudian di buku kalau ini kita lanjutkan di bawah itu ada interaksi. Itu kan pengaruh utama tuh. Ini interaksi nih. Interaksinya ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya. Nah, itu kalau kita lihat nih yellow gini. Kuning dengan aspal ya. Putih dengan aspal. Sekarang warna dengan aspal. Terus warna dengan tipe. Tipe itu gabungan antara aspal dan konkret ya. Dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Oke, ini biar mempermudah saya buatkan cara begini.
Ini kita tulis dulu ya. Kita susun begini. Yellow satu, yellow 2, white satu, white 2. Kemudian ini aspal satu 2, konkret alfa satu 2, konkret dan seterusnya ya. Nah, ini kode kode mu-nya. Nah, ini kode mu-nya. Nah, kalau di situ mu kan di sini M ya. Kalau mau ganti mu ya silakan diganti begini kan. Oke. Nah, sekarang kenapa di sini apa namanya? Yellow aspal itu jadinya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat yellow itu ada dua, yellow satu dan yellow dua. Nah, ya kan? Nah, kita nggak tidak pedulikan sementara dengan white satu, white dua. Ya. Nah, sekarang aspal kan ada A1, A2 tuh. Nah, aspal ada A1, A2. Jangan kebalik ya. Jadi eh, ini yellow, jadi di sini ya, dengan di sini yang positif. Ya. Yang positif itu satu di sini, mu satu satu dan mu dua dua. Nah, mu satu satu dan mu dua dua positif. Berarti yang lain min satu min satu. Boleh dibalik, boleh. Ini yang min satu, ini plus satu. Dibalik boleh, asal jumlahnya nol. Ya kan? Oke. Itu yang bandingan pertama. Nah, kalau white, sama di sini. White. White itu ini. White dengan aspal. Jadi yang plus, misalnya, begini saja. Pokoknya pasangan 2 kali 2. Ini white satu dengan aspal 2. Ya. Kemudian pasangan yang lain, ya, white 2 dengan aspal 2 ini. Jadi ke sini dan sini. Ya. Ini per satu, ini min satu. Silakan itu terus ya. Oke. Nah, ini jadinya begini. Nah, bagaimana kalau color? Color sama spalt. Nah, kalau sama spalt, jadinya seperti ini. Color itu ada mu satu satu ya, ada mu dua satu, oke, sama-sama yellow yang satu, sama-sama yellow dengan aspal satu, ya. Ini uh, white, ya, white dengan aspal kedua ini. Ya. Jadi harus berbalik, ya. Nah, ini disusun seperti ini ya. Bisa lihat, nanti bisa lihat apa namanya, kenapa jadi seperti ini bentuknya bisa banyak sekali dan sebagainya ya. Nah, ini untuk menjelaskannya yang di sini ya. Ya. Kemudian kita kembali dulu ke ini ya, kita kembali dulu ke bukunya. Ya, ya. Oke. Nah, dapatlah ini tadi. Dapatlah eh, tabel 85 ini. Tabel 85 ini. Nah, bagaimana dengan hasil yang kita barusan buat? Ya, saya buat ya. Oke, dengan Excel. Nah, ini kalau kita lihat ya, angka-angka ini sama dengan yang ada di buku ya, tabel 85 ini. Ya. 0,75, 6,750. Oke, pertama yang ini dulu ya, yang atas ini. Yang atas itu ada 84, 162, 650. Ya. Nah, 84, 162, 650 sama aja ya. Nanti bisa juga lihat yang paving. Ini yang interaksi. Yang interaksi 0,75, 6,75 ya, sama. Oke? Nah, itu. Oke. Nah, ini sebetulnya intinya adalah eh, konsep kombinasi linear aja. Konsep kombinasi linear. Jadi menyelesaikannya menggunakan kombinasi linear. Eh, Mungkin ada yang mau bertanya?